Kalau kita mengerami pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang hanya fokusnya kepada senangan diri kita sendiri dan kita rami terus-menerus, maka ada waktunya pikiran kita ini akan menetaskan, menghasilkan, mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati dan perasaan Bapa di surga. Kalau kita mengerami pikiran-pikiran yang kudus, pikiran-pikiran yang suci, yang orientasinya untuk kehidupan kekekalan, orientasinya menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, kita rami terus setiap saat, setiap waktu, maka ada waktunya kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam transformasi. Kita berjumpa kembali di dalam channel ini, di dalam channel CPS Television. Jangan lupa, ayo dukung saya dengan klik subscribe di dalam channel ini, agar Bapak Ibu Saudara mendukung kami, lalu bukan hanya subscribe, tetapi juga aktifkan gambar loncengnya, all notifikasi, supaya setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Bahkan silakan klik like, boleh tinggalkan komentar, share kepada teman-teman atau keluarga kita yang lainnya. Saat ini kita akan berbicara mengenai orientasi berpikir. Kita semua pasti berpikir. Kita semua pasti punya otak. Dan setiap kita punya cara berpikir yang berbeda-beda. Kita mau menggunakan pikiran kita untuk memikirkan apa saja, itu semua berbeda-beda dan begitu spesifik. Setiap orang punya orientasinya yang berbeda-beda. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, apa yang saat itu mengganggu pikiran-pikirannya atau hidupnya, jiwanya, semua tergantung daripada diri kita sendiri. Apa sih yang kita pikirkan? Dan manusia diberikan hak istimewa oleh Tuhan untuk menggunakan pikiran kita. Apa yang ada di pikiran kita, orang lain tidak tahu. Apa yang kita pikirkan dan kita renungkan, orang lain tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Yang tahu kita. Kalau kita menggunakan pikiran kita untuk sembarangan, maka kita membawa pikiran kita kepada hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang tidak suci. Kalau kita menyadari bahwa itu tidak baik, seharusnya di dalam kehidupan kita membawa pikiran kita ke dalam kesucian. Bisa saja kita memikirkan hal-hal yang jorok. Bisa saja kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Nggak ada yang tahu kok. Nggak ada yang tahu kok. Kita berbuat dosa di dalam pikiran, nggak ada yang tahu. Kita sendiri yang tahu. Orang lain nggak tahu. Bahkan pasangan kita tidak tahu. Teman kita di sebelah kiri kanan kita, depan belakang kita, atau yang ada di sekeliling kita, dia pun tidak tahu apa yang kita pikirkan. Apakah kita berpikir yang jahat, ataukah kita berpikir yang baik? Tidak ada yang tahu. Nah, orientasinya kita apa sekarang ini? Fokusnya apa kita menggunakan pikiran ini? Kalau kita memikirkan hal-hal hanya untuk kepentingan diri kita sendiri dan orientasinya untuk kesenangan jiwa kita, pasti kita akan menggerakkan kehidupan kita, perilaku kita, kebiasaan kita hanya untuk menyenangkan daging kita sendiri. Ingat, pikiran kita ini yang menjadi sentral. Ingat, pikiran kita ini yang menjadi sentral untuk menggerakkan mulut kita, mata kita, telinga kita, bahkan tubuh kita. Kalau orientasi hidup kita untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal kesenangan diri sendiri, maka di dalam perilaku-perilaku hidup kita hanya fokus untuk menyenangkan diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya apapun yang kita lakukan, semuanya bermuara kepada diri kita sendiri. Kalau kita tidak meraih semuanya itu, kita akan kecewa, kita akan marah, kita akan kesal. Di sini saya mengingatkan bahwa semua orientasi itu
kalau orientasinya hanya kepada kesenangan diri kita sendiri, kepuasan diri kita sendiri, berapa lama sih Bapak Ibu Saudara? Coba, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Berapa lama menikmatinya? Tidak lama bukan? Sementara kan? Kalau tidak lama dan sementara, bahkan sering sekali untuk kepuasan diri kita sendiri, kita saling sikut. Kita singkirkan orang lain, kita tidak pedulikan orang lain, kita masa bodoh dengan orang lain, kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kalau ini yang kita lakukan orientasinya, jujur saja, kita belum berjalan sesuai dengan pikiran dan kehendak Bapa di surga. Bahkan sering sekali mungkin kita menyakiti hati Bapa. Sering sekali kita mendukakan hati Bapa. Mari kita renungkan saat ini, apa orientasi kita. Tuhan Yesus ketika ada di bumi ini, Dia mengajarkan kepada kita, Dia memberikan teladan kepada kita, bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Bagaimana hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Ingat, orientasinya melakukan kehendak Bapa. Sekarang orientasi berpikir kita apa? Melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendak diri kita sendiri. Kalau orientasi kita melakukan kehendak Bapa, maka segala sesuatu yang kita pikirkan itu memikirkan bagaimana menyenangkan hati dan perasaan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, pikiran yang ada di otak kita ini yang tidak terlihat, bahkan orang lain tidak melihat, sering sekali terlintas hal-hal yang mungkin negatif. Kalau kita mengerami pikiran-pikiran yang buruk, maka kita pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Pernah tahu telur ayam kampung? Ketika ayam betina mengeluarkan telur ayam kampung, lalu dia mengeraminya. Ketika dierami, dihangatkan, terus dihangatkan, maka pada waktunya telur itu akan menetaskan anak ayam. Begitu pula dengan pikiran kita. Kalau kita mengerami pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang hanya fokusnya kepada senangan diri kita sendiri dan kita rami terus-menerus, maka ada waktunya pikiran kita ini akan menetaskan, menghasilkan, mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati dan perasaan Bapa di surga. Kalau kita mengerami pikiran-pikiran yang kudus, pikiran-pikiran yang suci, yang orientasinya untuk kehidupan kekekalan, orientasinya menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, kita rami terus setiap saat, setiap waktu, maka ada waktunya kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Ini memang tidak terlihat, tidak terbaca oleh orang lain, tetapi ini begitu penting. Bukan hanya bagi jemaat saja, tetapi setiap hamba-hamba Tuhan. Ayo, begitu banyak kan cara berpikir Bapak Ibu Saudara yang mungkin orang lain tidak tahu, jemaat tidak tahu, tetapi banyak motivasi-motivasi terselubung. Tidak sedikit di antara kita pingin hebat kelihatannya, pingin nomor 1, tidak mau ada saingan. Bahkan ditegur saja kita tidak mau, dikasih nasihat tidak mau, dan lebih parahnya lagi, kalau setiap perkataan kita dibantah saja, tidak terima. Bahkan mungkin diam saja, tetapi di dalam pikirannya mulai tidak suka dengan orang ini, mulai mendiamkan orang ini, mulai menyingkirkan orang ini. Orientasi berpikirnya itu menentukan perbuatan, sikap di dalam kehidupan kita. Kalau sudah menentukan dari orientasi berpikir mengakibatkan perbuatan-perbuatan kita, maka itu pun akan mengubah kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Kalau kebiasaan hidup kita sudah berubah sesuai dengan orientasi berpikir kita, maka itu pun akan menentukan, menjadikan, menciptakan karakter di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kita yang tahu. Saya tidak tahu cara berpikir Bapak Ibu Saudara.
Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan. Tetapi yang saya tahu, kalau kita memikirkan hal-hal yang kudus, hal-hal yang suci, maka kita akan berjuang terus untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kalau pikiran kita ini bebas, dalam sejuta detik bisa berubah. Ya, kita yang harus mengendalikannya. Akan banyak pikiran-pikiran negatif muncul di dalam pikiran kita. Kita yang harus menaklukkannya. Kita yang harus memenangkannya. Kita yang harus berjuang minta tuntunan Roh Kudus. Minta pertolongan daripada Tuhan supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita ini. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit pasti di antara Bapak Ibu Saudara juga sering sekali orientasi berpikirnya hanya untuk kesenangan sendiri. Hanya untuk kehormatan diri sendiri. Sekaranglah waktunya. Kita berubah. Kita arahkan pikiran kita. Agar kita berkenan. Jadi kita bisa menunjukkan perilaku kita. Kalau pikiran kita sudah kita arami, pikiran-pikiran yang suci, yang kudus. Supaya kita bisa mengerami, jangan lupa baca firman Tuhan. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, belajar kebenaran, maka kita mengeraminya, memikirkannya, merenungkannya. Ada waktunya kita menghasilkan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Perilaku kita, karakter kita, sikap kita, kebiasaan kita, semua ditentukan dari orientasi berpikir kita saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun posisinya, apapun jabatannya, baik jemaat ataupun hamba Tuhan, semua harus bisa bagaimana mengendalikan pikiran kita. Kepercayaan kita melalui pikiran inilah yang bisa menentukan bagaimana sikap hidup kita. Isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Mintalah pertolongan Roh Kudus, karena Dia pasti akan menolong setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekaranglah waktunya. Jangan tunda-tunda lagi, karena kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, dukung tetap kami dengan klik tombol subscribe, aktifkan gambar loncengnya, silakan like, boleh tinggalkan komentar Bapak Ibu Saudara di dalam kolom komentar, atau ada yang mau didoakan atau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan di dalam kolom komentar dan nanti saya akan meneruskannya, menjawabnya di video-video berikutnya, di konten-konten berikutnya. Silakan share kepada teman-teman, saudara, supaya video ini memberkati banyak orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.